أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab termokimia, yaitu untuk materi penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika Sobat Pulsa ingin bertanya tentang ilmu kimia, silahkan kalian ketik pertanyaan saudara di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita kembali lagi ke hukum Hess pada materi termokimia. Jadi saat kita mempelajari termokimia, kita akan bertemu dengan hukum Hess yang sudah kita ketahui bahwa perubahan kalor atau entalpi delta H tidak bergantung pada tahapan yang dilalui oleh reaksi termokimia, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Maka menurut Germany Henry Hess atau menurut hukum Hess, perubahan entalpi atau perubahan kalor keseluruhan reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahapan reaksi. Kita lihat di sini ya. Jadi untuk kalor itu tidak bergantung sama tahapannya untuk termokimia ya. Lihat di sini. Di sini adalah produk. Ini tahapan akhir. Kemudian ini reaktan. Ini tahap 1 ya. Oke. Kita lihat reaktan ketika mau berubah menjadi produk, untuk tahap 3 di sini, ini langsung ya. Kemudian ada pula yang melalui beberapa tahap. C ditambah O2 menghasilkan CO ditambah setengah O2. Setelah ini baru berubah menjadi CO2. Kalau ini model ya 1 tahap, kalau di sini model 2 tahap. Jadi tahap 3 itu adalah penjumlahan dari tahap 1 ditambah tahap 2. Misalkan kalau di sini 100, berarti tahap 1 penjumlahannya ya 50 50 atau 25, di sini 75 ya. Jadi tahap 1 ditambah tahap 2 sama dengan tahap 3, seperti itu. Jadi tidak bergantung pada tahapan, tetapi langsung bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Lalu kenapa reaksi kimia kok harus repot-repot 2 tahap seperti ini atau banyak tahap? Oke, pada reaksi langsung ya dari reaktan ke produk, biasanya ini reaksinya lambat ya, sehingga ini jarang digunakan. Tetapi untuk banyak tahap, karena di sini ada katalis biasanya ya untuk laju reaksi, reaktan ini ditambah katalis. Nah, fungsinya katalis adalah menurunkan energi aktivasi dan memperbanyak tahapan. Jadi karena katalislah reaksi kimianya menjadi banyak tahapan. Efek positifnya reaksi menjadi lebih cepat. Walaupun di sini ada 2 tahap, tetapi lebih cepat laju reaksinya dibanding yang 1 tahap. Sedangkan untuk menghitung kalor reaksi tidak seperti menghitung laju reaksi ya, yang berdasarkan waktu. Untuk menghitung kalor reaksi pada kurva seperti ini ya, ini berdasarkan hukum Hess sesuai dengan rumus tadi, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Kita lihat di sini, ini contohnya. Di sini ada tahap 1 ya, C ditambah O2 menghasilkan CO dan setengah O2. Lihat di sini 25. Kemudian tahap 2-nya CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Ini tahap 2, 75. Lalu ketika ini dijumlah ya, yang berlawanan ruas kita coret ya. Ini CO sama dengan CO yang berlawanan luas kita coret.
Ini setengah O2 kita coret setengah O2. Oke. Maka tersisa ini C, ini O2, ini CO2. Lalu ini dijumlahkan. Ya. 25 ditambah 75 sama dengan 100. Nah, berarti ini tahap 3 ya, nilainya 100. Tahap 2, tahap 1 tahap 2 ini 25 sama 75. Ya, seperti ini ya prosesnya. Jadi langkah pertama kita tulis terlebih dahulu tahap satunya dengan kalornya. Kemudian kita tulis tahap 2-nya seperti ini. Lalu yang beda ruas kita coret. Nah, di sini C tidak ada temannya ya. Ini nggak ada temannya. Kalau ini ada temannya kita coret. Setengah O2 juga ada temannya. Oksigen ada temannya, kita coret ya. Sama. Kemudian kita jumlahkan. Ya, ini penjumlahan. Lalu kita turunkan yang tidak ada temannya. Oke. CO2, CO2. Sehingga delta H3 sama dengan 100. Untuk contoh lebih lanjut bisa kalian tonton di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.